sini sama seperti yang saya kira kita mencoba bagaimana budaya itu sih sebenarnya. Definisinya saya kira sama kita ngambilnya, nggak perlu saya bacakan kembali. Tetapi budaya adalah hasil olah pikir kita ya, sebagai manusia, di mana manusia bisa di mana satu kelompok apabila budayanya itu bagus, maka kualitas hidupnya juga pasti bagus. Budaya itu akan tampil, akan selalu berubah-ubah, akan selalu melakukan evolusi, ya, dimana itu membedakan manusia dengan jenis makhluk Tuhan yang lain. Nah, ini kenapa budaya perlu kita bangun, perlu kita selalu lakukan perbaikan-perbaikan. Sekali lagi itu adalah menunjukkan kualitas intelektual, menunjukkan kualitas manusia itu sendiri. Makanya budaya itu dia melakukan turun-temurun. Budaya orang tua kita mungkin yang telah dulu melakukan sebuah pembiasaan. Dulu dengan sekarang mungkin itu berbeda. Sama seperti bagaimana teknologi itu kan hasil budaya juga. Di mana alat komunikasi kita dimulai dari cara komunikasi jarak jauhnya bisa menggunakan simbol-simbol, tapi sekarang walaupun dari jarak jauh tapi bisa dengan jelas suara itu, bahkan gambar sudah bisa masuk. Itu adalah budaya, di mana budaya sekali lagi itu menunjukkan sebuah tingginya peradaban satu kelompok atau manusia sendiri. Saya kira itu definisi yang bisa saya sampaikan lebih daripada yang apa yang sudah kami tulis. Ya, baik, itu selanjutnya adalah untuk dalam dunia pendidikan. Jadi untuk pendidikan itu adalah bagaimana kemampuan seorang pendidikan baik dari pengelolaan dari proses pendidikan itu sendiri, kemudian dari pengelolaan diarahkan secara efektif untuk menaikkan nilai tambah dari sistem pendidikan itu. Bisa berupa bagaimana faktor besarnya kelas, sekolah, guru, pelajaran, bahkan situasi belajar dan kurikulum. Kemudian bagaimana manajemen sekolahnya agar membentuk output setinggi-tingginya yang berasal dari sekolah tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan definisi budaya mutu sekolah, yaitu adalah sistem penilaian sekolah yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan, di mana mutu ini terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan tentang promosi mutu dari sekolah tersebut. Jadi ada sistem penilaian dari sekolah tersebut supaya sekolah ini dapat terus survive, berlangsung secara berkesinambungan, dan nilainya itu dari waktu ke waktu semakin lebih baik lagi. Nah, itu. Selanjutnya adalah kriteria sekolah bermutu. Oke, selanjutnya kriteria sekolah bermutu. Ada beberapa poin yang kita temukan lumayan banyak. Yang pertama adalah sekolah berfokus pada pelanggan atau baik pelanggan internal ataupun eksternal. Terus sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul dengan komitmen untuk bekerja sama secara benar dari awal antara guru, siswa ataupun orang tua siswa. Terus sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya sehingga terhindar dari berbagai kerusakan psikologis yang sangat sulit untuk diperbaiki. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas baik dari tingkat pimpinan itu sendiri, tenaga akademik atau pendidik, dan tenaga administrasinya.
Terus sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya. Jadi apapun kesalahan yang ditemukan atau apapun masalah yang ditemukan dijadikan sebagai pembelajaran untuk depannya. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan atau untuk mencapai kualitas baik untuk jangka waktu pendek ataupun jangka waktu yang cukup panjang. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas, tupoksi, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada beberapa lagi, sekolah mendorong untuk pandangan memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar bekerja secara berkualitas. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal ataupun horizontal perangkat sekolah tersebut. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian internal dan budaya kerja. Dan terakhir, sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Di sini ada faktor intern dan ekstern. Faktor intern diantaranya adalah kecerdasan atau intelijensi, lalu bakat, minat, dan motivasi. Ini peserta didiknya dan juga sumber daya manusianya seperti guru dan tenaga pendidikan. Lalu faktor ekstern yaitu keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Namun tadi saya mendengar dari kelompok 1 ada ditambahkan media sosial. Memang sekarang media sosial ini sangat mempengaruhi besar terhadap pendidik maupun siswa. Kita juga sebagai pendidik melihat media sosial kadang-kadang ada terbawanya. Begitupun apalagi siswa yang masih memiliki kelabilan terhadap psikologinya. Seperti itu. Lalu budaya mutu sekolah yang diterapkan di sekolah kelompok diskusi. Ada beberapa yang diterapkan di sekolah kami berempat. Yang pertama itu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Mungkin ini udah biasa ya. Lalu kalau di SMK Hang Tuah 1 kebetulan hampir setiap hari apel pagi. Senin upacara, Selasa, Rabu, Kamis apel. Lalu hari Jumatnya istighosah. Lalu ada juga pojok literasi, lalu istighosah, infak Jumat atau Jumat berbagi. Lalu ada bank sampah, egobrik. Nah, tadi kalau dari SMK 56 katanya ada pemanasan fisik sebelum KBM. Jadi anak-anak teknik sebelum masuk KBM-nya ada suruh push up atau suruh lari lapangan, kayak seperti itu. Nah, lalu ada menyambut siswa di depan gerbang sekolah, bakti sosial, kerja bakti massal di lingkungan sekolah, lalu warung kejujuran. Nah, itu yang diterapkan di sekolah kami berempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dipraktekkan senyum, bunyinya bisa senyum. Bunyinya kalau senyum dulu. Ini tinggal ini kan tinggal ini aja. Itu kan digantiin apa? Enggak. Ya udah. Hidup ini kan. Ini tadi